Bismillahirrahmanirrahim. Ukhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan, kanugrahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah sonten menika kita saged ngaos malih kanthi kahanan sehat walafiat. Sholawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Kita lajengaken pembahasan kita ingkang kegayutan kalih huru-hara menjelang hari kiamat. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi maringi pirsa dumateng kita sedanten wonten kalih perkara ingkang lebih mbebayani ya daripada Dajjal. Kan Dajjal itu sesuatu yang dahsyat luar biasa. Kalau dia datang, maka seluruh penduduk alam semesta ini bisa sesat semuanya. Tapi Rasulullah mengatakan sebelum Dajjal itu tiba, ada dua hal yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya daripada Dajjal itu sendiri. Apa itu ma'asyiral muslimin? Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, hal adulukum ala syai'in ma adhara minad dajjal. Maukah aku beritahukan pada kamu apa yang lebih mudarat daripada Dajjal? Maka Rasulullah mengatakan asyirkul khafi, yaitu adalah syirik yang tersamar. Syirik yang tersamar itu namanya riya. Riya itu apa? Ya, membaguskan ibadahnya untuk menarik pujian ya manusia. Karena itu ma'asyiral muslimin, riya syirkul khafi itu konsekuensinya amalan kita itu bisa hangus. Wa qaddimna ila ma'amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansuran. Maka ketika kita dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang sudah kita kumpulkan itu bisa menjadi debu yang berterbangan, ya tidak mempunyai arti apa-apa. Tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan surut min qabulil amal, syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama apa? Yaitu adalah yang pertama ya al-ikhlasu lillahi ta'ala, yaitu ikhlas krono Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita ikut kepada tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kaulan, fi'lan, atau takriran. Baik itu adalah kaulan, perkataan, ya fi'lan atau perbuatan, atau takriran, apa yang dibenarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengikuti, maka kita akan diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fitnah itu mengenai dua syarat dikabulkannya amal ini. Pertama merusak keikhlasan, yang kedua itu merusak supaya mereka itu tidak ikut kepada Kanjeng Nabi. Caranya bagaimana? Dengan syahwat dan subhat. Jadi fitnah itu ada dua. Pertama syahwat, yaitu menguasai hawa nafsu. Dan kemudian yang kedua subhat, itu adalah mempengaruhi pola pikir atau mindset. Penelitian yang terbaru itu menengarai ternyata Gen Z atau Gen Z itu kemudian dalam perilaku kehidupan sehari-harinya itu sudah jauh dari agama. Mereka mendapatkan ya suplemen agama dari pondok, dari sekolah atau kemudian dari lingkungan. Tapi begitu mereka sudah masuk ke dalam arena kehidupan yang real, maka mereka banyak ikut
mindsetnya itu kepada siapa? Medsos. Paham ya? Masuk ke dalam medsos. Karena itu ma'asyiral muslimin, Luqman Al-Hakim ketika ngandani anaknya, walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa inna ma yaskuru lin nafsi wa man kafara fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusrik billah inna syirka la dzulmun azim. Maka ketika Luqman gulawentah memberi pelajaran kepada anaknya, maka anaknya itu diingatkan supaya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Al-A'raf itu setan itu akan datang di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang, dari atas, dari bawah, hatta la tajidu aksarohum syakirin, sampai mereka itu kemudian didapati tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diserang itu adalah rasa syukur. Karena itu ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum, maka kemudian Luqman mengingatkan pada anaknya untuk bersyukur. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, syukur itu akan kembali pada dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha ghani. Ghani itu apa? Maha kaya. Hamid itu apa? Maha terpuji. Tidak butuh ya dengan sanjungan, pujian, penghargaan dari orang lain. Karena itu ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melindungi Gen Z kita itu dari apa? Yaitu supaya mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diingatkan oleh Luqman melalui nasihatnya kepada anaknya, ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kamu itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan ya dulmun azim, yaitu adalah kezaliman yang paling besar. Karena itu yang lebih dahsyat ya daripada dajjal itu apa? Yang merusak amal soleh sehingga amal soleh kita itu tidak ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyerang lewat keikhlasan dan menyerang lewat ya sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain dikatakan ya ana wa ghairi dajjal ma adara minad dajjal, antara aku dengan dajjal aku memperingatkan kepadamu ada yang lebih dahsyat daripada fitnahnya dajjal. Wa ma huwa ya Rasulullah, siapa yang fitnahnya lebih ya dahsyat daripada dajjal ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ulama usuk, yaitu ulama yang jahat atau ulama yang busuk. Jadi kalau ulama yang kemudian mempunyai niat yang keliru itu bisa ya membelokkan ajaran Kanjeng Nabi itu kepada hawa nafsu, yang membelokkan ajaran Kanjeng Nabi sehingga mereka mengikuti syahwat, membelokkan ajaran Kanjeng Nabi sehingga mereka akhirnya berbelok kepada syubhat. Karena apa? Bidunil ilmi, kan tidak punya ilmu. Nah, karena itu ma'asyiral muslim, dalam surat Ali Imran 96 Allah Subhanahu wa taala yang maringi pirsa kepada kita semua, wa kunu robbaniyuna bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah jenengan semua itu menjadi robbaniyin. Siapa kaum robbaniyun? Yaitu orang yang mempunyai orientasi hanya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga niatnya selamat, cara untuk menuju Allah pun juga selamat. Ini namanya robbaniyun. Niatnya benar, caranya juga benar, tujuannya benar, ya kemudian juga ya awalnya serta prosesnya itu semua sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Coba sekarang kan banyak sekali aliran yang nyeleneh-nyeleneh kan, ya sehingga ketika aliran itu datang ujung-ujungnya apa? Membuat orang itu menjadi ragu-ragu.
Tiba-tiba ada orang muncul ya di YouTuber yang mengatakan, loh ini keliru kan? Ya umur Nabi Adam cuma 6.000 tahun. Sedangkan panah, tombak, ya bahkan kemudian beberapa perunggu ditemukan 150 juta tahun sebelum yang lalu. Artinya apa? Manusia sudah ada sebelum Adam. Itu sampai begitu. Sedangkan berita 6.000 tahun itu perbedaan daripada ulama. Sedangkan kita sama sekali tidak paham. Ya tentang kita pahamnya apa? Diberitahu oleh Allah bahwa Allah itu menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Itu saja. Sedangkan kalau kemudian beliau itu tahun berapa hidupnya, kemudian beliau itu sudah menempuh berapa tahun, beliau itu kemudian ya berada di bumi sampai sekarang, itu bukan urusan kita. Kalau Ibnu Abbas mengatakan 6.000 tahun. Kalau sahabat yang lain tuh mengatakan ya 8.000 tahun. Bahkan iblis itu ya pernah berputar ibadah ya sampai ribuan tahun. Hampir semuanya itu kemudian berita-berita itu hanya sebagai berita saja. Sedangkan kalau itu kemudian dirasionalitaskan, ujung-ujungnya apa? Muncul teori yang keliru. Ini kemudian ada lagi ya, berusaha membuat syubhat bahwa manusia itu hidupnya ketika mati itu bereinkarnasi lagi. Tambah nemen kan. Reinkarnasi itu apa? Kayak Cupatke itu Pak. Hidupnya sejak dulu itu seneng medoan, mata keranjang. Makanya kemudian ya dari panglima perang berubah menjadi mata keranjang, akhirnya jadi babi terakhir. Ya, kan begitu ya, apa itu dari reinkarnasinya tadi. Ya, artinya apa? Manusia katanya cuma oknum satu yang cuma kemudian bereinkarnasi kembali. Ya, ini adalah teori daripada filosof yang menganut agama sebelah. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin ini kemudian diadop oleh sebagian daripada orang yang tidak paham terhadap agama, dijadikan sebuah teori, ujung-ujungnya apa? Bisa menyesatkan nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya, maka ada dua yang bisa menghancurkan amal soleh tadi. Pertama apa? Riya atau sirkul kopi, dan yang kedua apa? Ulama usuk yang menghalangi manusia itu mengikuti kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mencapai cinta atau mahabbah kepada Allah sampai kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dikatakan Ali Imran 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu kemudian cinta pada Allah, bukti tresno, bukti cinta, bukti demen kita pada Allah Subhanahu wa taala apa? Fattabi'uni. Kita harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kita tidak mengikuti, ujung-ujungnya apa? Ya amalan kita rodun. Man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa rodun. Apabila kemudian kita beramal tapi kita beramal tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, fahuwa rodun, maka akan tertolak. Nah ini, jadi yang lebih dahsyat daripada Dajjal itu kalau kemudian orang itu tidak diterima amalnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ngonceki dulu bagaimana seseorang itu kemudian bisa menjadi orang robaniyin. Orang robaniyin itu apa? Yaitu orang robani. Robani itu niatnya ikhlas, proses atau jalannya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ayatnya yang lengkap, wa kunu robaniyin, jadilah kamu menjadi orang robaniyin atau orang robani, tapi bukan jilbab robani loh Bu. Karena ada jilbab yang mereknya juga robani. Wa kunu robbaniyina bima kuntum tu'alimuna kitab, karena kamu mempelajari Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan kemudian kamu mengajarkan Quran itu pada manusia. Artinya apa? Adanya wahdatul masdar. Ya, masodir. Ini masodir apa? Segala sumber rujukan itu kita kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Wa in tanazzatum fi syai'in
farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kita kembalikan pada Allah, berarti kita kembalikan pada Al-Quran. Kalau kita kembalikan pada Rasulullah, berarti kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikembalikan kepada Allah, melahirkan keikhlasan. Kalau kemudian kita mengikuti kanjeng Nabi, maka kita mengikuti sunnah. Maka amalan kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan lolos dari fitnahnya Dajjal. Karena itu berapa banyak orang yang membaca ya perlindungan kepada Dajjal setiap tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kan ada 5 fitnah yang akan dihadapi oleh manusia. Fitnah yang menyeret mereka di azab jahanam, itu orang yang imam tapi kemudian syirik dalam perjalanannya. Orang yang diazab ya di alam barzah atau dikubur karena apa? Kakean dosa daripada amalannya. Dan kemudian ketika mereka mendapatkan cobaan hidup ketika mereka itu di dunia, mahya ketika mereka hidup, wal mamat itu apa? Mereka mendapatkan ya fitnah yang akan menjadi dosa jariah. Meskipun mati tapi dosanya tetap mengalir. Karena apa? Karena mereka mengajarkan sesuatu yang keliru dan kemudian diikuti oleh manusia. Wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian ada yang fitnah lebih dahsyat, yaitu fitnahnya Dajjal. Tapi sebelum itu ada muqaddimah, perambulenya. Apa itu? Yaitu perusak amal yang 2. Ya, sirkul khafi au riya, yaitu adalah syirik tersamar atau riya, dan yang kedua adalah kalau mereka itu berhadapan dengan ulama usuk, yaitu ulama yang buruk. Karena itu kita belajar tentang Robbaniyin dulu. Menurut Ibnu Jarir at-Tabari, beliau mengatakan ya generasi Robbani itu mempunyai 5 sifat. Jadi generasi Robbani itu mempunyai 5 sifat. Yang pertama apa? Alimun. Mereka itu adalah orang yang berilmu. Yang kedua faqihun, yaitu orang yang faqih. Dan yang kedua yaitu adalah basir bil idarah. Basir bisiasi. Mereka itu kemudian basir atau kemudian mempunyai basirah ya atau intuisi untuk berstrategi atau berpolitik, bersiasat. Ya, namanya basir ya bisiasi. Kemudian yang keempat yaitu adalah basir bitadbir. Mereka itu mampu ya untuk kemudian mempunyai kekuatan untuk tadbir. Tadbir itu apa? Yaitu merekayasa, re-engineering. Tahu ya re-engineering? Karena orang-orang sesat itu karena mereka itu sudah dikondisikan sejak dulu oleh kesesatan. Sebelum adanya kapitalis, sebelum adanya komunis, maka beberapa filosof dari barat itu sudah menciptakan ajaran Machiavellis, mengandalkan segala cara, sehingga kemudian memberikan jalan kepada orang yang berpikiran liberal, memberikan jalan pada orang yang beraliran komunis untuk kemudian menempuh jalan itu dengan mengandalkan segala cara. Yang kapitalis menumpuk harta sampai kemudian orang miskin tidak kebagian. Kalau ateis itu kemudian membagikan harta tapi juga zalim kepada orang yang di luar daripada komunis dan ateis. Ujung-ujungnya apa? Maka terjadi yang namanya ya konflik ya budaya. Kalau di Cina namanya perang kebudayaan. Tapi kalau kemudian antara Barat dengan Soviet namanya apa? Cold War, yaitu perang dingin. Jadi peperangan ideologis itu sebenarnya adalah yang dua-duanya itu adalah orang yang ingkar pada Allah. Orang kapitalis juga ingkar, orang komunis juga ingkar. Ketika 2 ideologi besar itu ditumbukkan, yang korban siapa? Orang yang tidak paham atau orang yang jahil. Orang yang jahil isinya apa? Cuma menurut ya kepada suasana saja. Apalagi di Jawa itu kan ada filosofis ya. Sing penting yes mili kaya banyu kan gitu ya. Sing penting mili tok mengikuti arus. Ya kalau arusnya baik. Kalau arusnya kecampur dengan ya kayu-kayu gelondongan yang ditebangi, ya
atau bercampur dengan lumpur sehingga terjadi sedimentasi, atau bercampur dengan sampah yang akhirnya terjadi pendangkalan, ya bercampur dengan berbagai macam polutan dari pabrik sehingga menjadi korosif dan beracun. Ya, karena apa? Karena manusia tidak bisa menjaga ma'asyiral muslimin. Ya, karena itu harus ada yang namanya basir bitadbir. Itu sudah dikemukakan oleh Ibnul Jarir itu ya pada masa yang sudah lama sekali. Karena manusia kalau kemudian tidak mempunyai kekuatan untuk bisa membuat merekayasa supaya kemudian hidayah itu bisa terpelihara, bahaya. Karena itu kenapa ketika Isra Mi'raj, ya ini utang saya kemarin tidak bisa datang ya. Sekalian kemudian materi tentang Isra Mi'raj, kenapa Rasulullah hanya menjumpai 7 nabi saja selama perjalanan Isra Mi'raj. Yang pertama kan Nabi Adam kan, pada langit pertama. Langit kedua siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Karena apa? Penganut agama yang paling besar. Kemudian yang ketiga, baru kemudian Nabi Yusuf. Yang keempat, baru kemudian Nabi Idris. Yang kelima, enam itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Baru kemudian yang ketujuh itu Nabi Ibrahim, ya Abul Ambiya, yaitu adalah bapaknya para nabi. Kenapa cuma nabi ini saja? Kok nabi-nabi lain tidak disertakan? Ya, karena Abul Insan, bapak menungso, itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka semua mempunyai sifat kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu apa? Ya kadang-kadang rajin, kadang keset. Ya, kadang dia kemudian giat, kadang-kadang lumuh kan gitu ya. Itu manusiawi. Ya, kadang-kadang kemudian dia juga sedih, kadang-kadang juga gembira. Jenenge kamanungsan. Kamanungsan itu apa? Sifat-sifat manusia itu malah melekat. Karena yang ditemui pertama adalah Adam. Yang kedua siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Umurnya sama-sama 30-an. Masih muda dan masih bujang semua. Ya. Ini apa? Ma'asyiral muslimin, ini untuk mengingatkan pada kita perjuangan untuk menuju kepada Masjidil Haram itu didukung oleh para pemuda. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maka Allah mendahului ayat ini dengan ayat tasbih. Subhanalladzi, maha suci Allah. Asra bi 'abdihi lailan, yang memperjalankan hambanya itu dalam malam. Kalau lail itu satu malam, kalau lailan itu sebagian malam. Jadi diingat ya. Bahasa Arab itu berbeda. Jadi kalau subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maka lailan itu kemudian itu menunjukkan bahwa tidak malam seutuhnya, tapi hanya setengah malam saja. Perjalanan dari mana? Minal Masjidil Haram, pusat daripada hidayah di Bukit Paran atau Mekah. Kemudian perjuangan itu untuk menuju kepada apa? Masjidil Aqsa, yaitu untuk memenangkan Masjidil Aqsa. Karena perang yang terakhir Armageddon itu letaknya di Masjidil Aqsa. Perang besar menaklukkan tentara salib, yaitu perang Ain Jalut, itu letaknya juga mana? Di Masjidil Aqsa, di Hitin, di Ain Jalut. Itu semuanya berada di Palestina semua. Ketika Mudhafar Qudus mengalahkan tentara Mongol pada perang yang dahsyat namanya perang Hitin, di mana pasukan Mesir cuma 20.000, sedangkan pasukan Timur Leng dari Mongolia itu jumlahnya hampir 300 ribuan. Bayangkan 300.000 itu dikalahkan cuma 20.000 oleh pasukan Mudhafar Qudus dan Ruhnuddin Baibars. Maka bisa dikalahkan pada perang Hitin. Letaknya di mana? Letaknya sama, yaitu di Palestina. Jadi hampir perjuangan untuk menumbangkan yang batil itu kemudian letaknya di Palestina. Karena itu kenapa afdaluhum jihad, maka seabdal-abdalnya jihad fi akhir zaman, pada waktu akhir zaman, yaitu adalah ar-ribat,
terlibatnya adalah berjaga-jaga menjaga tanah air. Coba sekarang kan kita menjaga tanah air kita kan, ya termasuk juga ya tanah air supaya kemudian apa? Supaya kemudian hidayah itu bisa menyelamatkan orang sehingga penganut agama Allah itu tidak musnah. Yukbatul ilma biqabdil ulama. Karena apa? Hilangnya ilmu karena meninggalnya para ulama. Karena kalau ulama meninggal, jadi Allah tidak mengangkat yarfa'ul ilma min suduri ar-rijal. Tidak akan mencabut ilmu itu dari dadanya ya para ulama, enggak. Tapi mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Jangan tahu ya, Mbah Maimun Zubair dari Rembang. Beliau itu suka mengamalkan wiridnya Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah diajari Kanjeng Nabi untuk wirid. Dan wirid itu kemudian diamalkan oleh Mbah Mun. Dan subhanallah ya, karena ana inda doni abdi bi, sesungguhnya aku beserta dengan prasangkaan hamba. Maka ketika beliau meninggal, beliau berdoa supaya ini dikuburkan di Ma'la. Sedangkan Ma'la sampai saat ini itu dilarang untuk dikuburkan di situ. Karena apa? Tempatnya sudah penuh. Ketika saya haji 2004 itu sudah tidak boleh lagi. Dan ini Mbah Mun meninggal baru saja kemarin. Tiba-tiba ada tempat. Dan kemudian beliau dikuburkan ternyata dekat dengan siapa? Dengan Sayyidah Khadijah. Bayangkan kuburan beliau dekat dengan kuburannya istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nyuwunnya itu luar biasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau jenengan berdoa itu aja enggak usah tanggung-tanggung gitu. Jadi berdoa itu memang harus totalitas. Supaya apa? Supaya kita kemudian diberikan sesuai dengan apa yang menjadi pengharapan kita. Ana inda dhoni abdibi. Allah itu beserta dengan prasangkaan hamba. Karena itu yang menuju kepada Masjidil Aqsa itu pasti para pemuda. Karena itu langit yang kedua kita Rasulullah menemui siapa? Isa dan Yahya. Kemudian yang ketiga baru kemudian ya menuju kepada Yusuf. Kenapa kok Yusuf? Karena kebanyakan kaum muslimin ketika berdakwah ya, itu kemudian dakwahnya itu ya harus bersandingan dengan orang kafir. Jangan tahu ketika diangkat menjadi wazir atau menteri sehingga beliau menjadi penguasa kedua setelah ya Al-Aziz, penguasa Hyksos pada waktu itu. Artinya apa? Ini terjadi yang namanya proses musyarakah. Musyarakah itu apa? Musyarakah itu ya saling berserikat. Hyksos masih menyembah berhala, sedangkan Nabi Yusuf itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kerajaan yang belum murni ya menganut agama tauhid. Paham ya ini ya? Kenapa nggak dipilih Yusuf? Kenapa nggak dipilih Nabi Daud atau Nabi Sulaiman yang kerajaannya full semuanya orang yang beriman pada Allah? Dari sini paham ya? Jadi nanti perjalanan kaum muslimin itu digambarkan oleh para nabi tadi. Jadi para nabi tadi ketika kemudian mereka itu dari Amanungsan lewat Nabi Adam, kemudian para pemuda yang menghasung pertas jalan untuk menuju pada Masjidil Aqsa, sedangkan cara bekerjanya itu seperti Nabi Yusuf menjadi orang yang amanah, qawiyun amin, orang yang kuat lagi terpercaya. Baru kemudian ya Nabi Idris. Kenapa kok Nabi Idris? Enggak Nabi Syed. Ya, kok tidak Nabi Hud? Nabi Hud makna raksasa loh itu ya. Jangan tahu, yang paling tinggi umatnya Nabi Hud berapa? 100 meter. Yang paling pendek stunting zamannya Nabi Hud cuma 25 meter. Itu yang paling stunting. Berarti kalau Nabi Hud itu berdakwah kepada kaumnya, sedangkan kaum Ad itu juga mbahnya Nabi Hud. Kira-kira Nabi Hud juga raksasa pada? Paham ya ini ya, karena kuburannya di Hadramaut itu kan panjang sekali. Ya, mulane jenengan ndak usah terlalu bingung penampilan. Jenengan urip teng donya paling ya antara 60 sampai 70 tahun. Ngepol ya 90. 100 tahun pun doyuk-doyuk hanya kembang amben tok sampean. Nanti kalau kamu jenengan meninggal dibangkitkan lagi, jenengan nanti seperti dedeke seperti Nabi Adam.
gantengnya seperti Nabi Yusuf, kekuatannya seperti Nabi ya Musa. Ya, nanti jenengan seperti itu ya, apalagi wanitanya secantik ya Siti Sarah ya, ibundanya Ismail ya, ibundanya Iska. Maka jenengan bisa melihat orang yang paling cantik itu adalah ibunda Hawa, baru separuhnya itu kemudian Siti Sarah. Nanti dibangkitkan cantiknya itu seperti Mbah Saroh nanti. Jadi tidak usah skincarean saja. Coba jenengan bayangkan ya, sekarang jenengan mendarat ya di Korea, itu berjalan dari bandara sampai ke hotel, itu yang paling banyak tokonya bukan kudapan, makanan, tapi apa? Skincare. Ya. Jadi orang bingung, nah, skincare kan ya coba. Inna li ibni Adam salah satu akhlas. Sesungguhnya unsur dari anak Adam itu cuma sepertiga saja. Ar-ruh ya, wal amal ya, kemudian wal jasad. Kalau ruh itu yarji'u ila Allah, akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Al-amal itu akan menjadi simpanan kita ya, untuk menyelamatkan atau membinasakan kita di akhirat. Kalau jasad itu takulul dudu. Takulul dud itu apa? Ular. Jadi kalau ruh kembali pada Allah, amal yarfa'u ila sama akan menuju langit, sedangkan kalau jasad akan dimakan oleh ya oleh ulat. Dan itu merupakan ya salah satu yang harus dipahami. Kenapa kok Nabi Idris? Karena Nabi Idris itu pencipta kebudayaan. Yang menciptakan tulisan Nabi Idris. Yang menciptakan bahasa sampai 70 bahasa Nabi Idris. Yang menciptakan baju garment sehingga bisa menjahit baju itu sesuai dengan mode Nabi Idris. Karena itu tawasulnya para penjahit itu harusnya pada Nabi Idris. Ya, Nabi Idris itu yang pertama kali menginisiasi terciptanya garment atau fashion. Atau kemudian menciptakan piramid untuk apa? Menyimpan suhuf ya, suhufnya Adam, suhufnya Nabi Syed itu disimpan di dalam piramid. Supaya apa? Supaya kemudian ketika terjadi bencana, terutama banjir bandang yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, itu manuskrip itu tidak hancur. Tapi orang itu mensalahartikan piramid harusnya digunakan untuk menyimpan suhu, tapi ujung-ujungnya digunakan untuk menyimpan mayit. Untuk apa? Untuk kemudian ya mentakdis atau mengkultuskan mayat itu supaya kembali pada Allah. Kan keliru kan? Jadi setan itu, iblis itu berusaha untuk membolak-balik. Karena itu kebudayaan itu yang menciptakan adalah Nabi Idris. Karena itu ma'asyiral muslimin, untuk memperjuangkan menuju Masjidil Aqsa, maka selain kita mengambil unsur manusia, kemudian menggiatkan kekuatan para pemuda, dan kemudian ya bisa ya bekerja sama dengan tadbir ya bisiasi wa tadbir ya bil idari, itu dalam rangka supaya kemudian kita bisa menegakkan kebudayaan sesuai dengan amanat dari Nabi Idris. Baru kemudian yang kelima apa? Nabi Musa. Karena umat terbesar nanti yang akan digiring oleh Allah pada yaumul kiamah itu ya Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian baru Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu umatnya itu madal basar. Madal basar itu apa? Sejauh mata memandang. Jadi yang masuk surga mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat banyak sekali. Ya, sehingga kemudian Nabi Musa itu sebagai apa? Momentum ya, bahwa seseorang itu ketika mengajarkan sesuatu itu mempunyai ya tahan lama sampai pada hari kiamat, meskipun itu kemudian disesatkan oleh umatnya. Dengan apa? Taurat palsu dan Injil yang palsu. Baru kemudian Nabi Harun. Kenapa kok Nabi Harun? Kok bukan Nabi yang lain? Oh, Nabi Harun juga sehidup sejaman dengan Nabi Musa. Nabi Yahya dan Nabi Isa juga hidupnya sejaman. Kenapa? Karena Nabi Harun itu juga sama. Statusnya itu menjadi menterinya Fir'aun juga. Cuma resign karena apa? Karena dia tidak tahan dengan perlakuan Fir'aun tadi.
Artinya apa ma'asyiral muslimin? Jadi Nabi Harun dan Nabi Yusuf itu bekerjanya bukan totalitas mempunyai kerajaan, enggak. Tapi secara geopolitik beliau itu bekerja sama dengan pihak lain yang notabene agamanya berbeda. Nabi Yusuf dengan bangsa Hyksos yang menyembah ya dewa-dewa kuno, sedangkan Fir'aun itu juga menyembah dewa Ra, Isis, Osiris dan sebagainya. Jadi harus bisa bekerja, artinya apa? Bisa bekerja dengan orang lain yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Bayangkan ini dalam Isra Mi'raj saja mempunyai ya filosofi yang luar biasa. Baru kemudian yang terakhir yang ketujuh baru Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi, yaitu adalah Ibrahim alaihi salam. Maka Ibrahim tadi ya itulah yang menjadi ya tuntunan buat manusia karena apa? Millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin, karena mengajarkan agama yang hanif wa makana minal musyrikin, dan menjauhkan orang dari perbuatan syirik. Baru kemudian naik di Sidratul Muntaha, setelah itu menerima 3 oleh-oleh Isra Mi'raj. Yang pertama adalah surah terakhir, 2 surah terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma bi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibhum bihillah. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, dan kemudian yang kedua apa? Yaitu perintah sholat, dan yang ketiga itu apa? Pembebasan manusia dari neraka kalau mereka itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaminan mutu dari Allah, brandingnya tauhid. Kalau mereka itu kemudian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka yakhruju minan nar, maka Allah akan mengeluarkan hamba tadi dari neraka. Berarti Allah kan luas asih, Mas. Meskipun dosa kita menggunung, tapi kalau kemudian wa ataituka bikurobil maghfirah, maka ketika kita la yusrikuna bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah mengatakan la ataituka, aku akan mendatangi kamu. Dengan apa? Dengan maghfirah atau pengampunan yang sepadan dengan dosa yang kamu emban. Jadi ma'asyiral muslimin, itu ketika kita menuju pada puncak Sidratul Muntaha dalam rangka untuk bisa memenangkan ya pertarungan akhir zaman, yang itu prosesnya itu jenengan harus menghadapi simulasi kehidupan yang digambarkan kamanungsan seperti Nabi Adam, kemudian pemuda yang harus menghabiskan masa mudanya untuk perjuangan, dan kemudian berusaha untuk seperti Nabi Yusuf, yaitu kemudian harus bisa bermusyarakah, bekerja sama dengan ya orang lain yang mungkin agamanya berbeda, dan kemudian kita seperti ya Nabi Idris membangun peradaban dan harus pintar. Karena itu kenapa kaum muslimin tidak boleh bodoh. Karena itu hampir semua penemu yang kemudian membuka jalan di Cordoba yang diadop oleh orang barat sehingga barat menjadi besar, karena apa? Karena ulama kaum muslimin. Ibnu Nafis menemukan peredaran pembuluh darah jantung dan paru-paru. Ya, kemudian ahli bedah juga begitu. Hukum kedokteran Ibnu Sina, ya, yang diakui kanon ya, kedokteran ya atau kanon tib ya itu diciptakan oleh ya, Ibnu Sina. Bahkan kemudian ya, yang menciptakan optik sehingga tercipta nanti kamera, sampai kemudian optik yang berkaitan dengan teknologi di dunia kedokteran diciptakan oleh Ibnu Haizam. Yang Ibnu Haizam itu menemukannya ketika beliau itu di penjara. Sehingga ketika beliau di penjara merenungkan karena ada cahaya yang masuk dari ya, gendeng jendelanya, akhirnya kemudian beliau menemukan teori tentang optik. Ya, semuanya dari dunia kaum muslimin yang diadop di Andalusia. Banyak para pangeran itu belajar di Andalus, yaitu di Spanyol, sehingga ilmu itu bisa kemudian diadop sampai di Eropa dan tumbuhlah peradaban sampai sekarang ini. Jadi ma'asyiral muslimin, maka kemudian Robani itu pertama adalah alim, kedua adalah faqih, ketiga adalah ya, basir bisiasi atau piawai dalam bersiasat, kemudian ya basir bitadbir, yaitu kemudian mampu untuk re-engineering, kemudian yang kelima
yaitu adalah qaim bisuuni royatihim. Qaim, berdiri untuk apa? Memelihara rakyat. Bima yuslihuhum dunyahum wa dinihim, supaya apa? Selamat dunianya, selamat agamanya. Coba jenengan bisa melihat ya, sekarang itu penangkapan kepala daerah itu di mana-mana. Ya, Madiun yang pembangunannya kayaknya luar biasa juga nggak lolos dari penangkapan. Kan jenengan bisa lihat ya, pembangunan Madiun itu kan, kalau jenengan lewat tengah kota Madiun itu kan kayak Malioboro gitu ya. Semuanya pembangunan bagus sekali. Tapi kemudian kepala daerahnya ya terkena OTT. Gara-gara apa kalau menurut TikTok? Karena dia nyambangi kota Kediri. Karena menurut mitos kan orang yang lewat Kediri itu mesti apa? Jabatannya mesti hilang. Ya. Yang disalahkan lewat Kedirinya. Harusnya yang disalahkan itu ya apa tadi ya, sistemnya yang luar biasa. Hampir semuanya memerlukan yang namanya biaya. Akhirnya apa? Rasuah, saling suap dan sebagainya. Itu sudah anjrah dan kemudian diikuti oleh banyak orang. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka dakwah itu harus berperan sebagai apa? Moral force, kekuatan moral, supaya apa? Bisa merubah orang ya. Jadi kemudian dia itu menyimpang menjadi baik kembali. Karena Allah itu Maha Pengampun, meskipun dia dosanya sundul langit sekalipun, kalau dia kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah akan mendatangkan maghfirah sebanyak dosa yang dia bawa. Ya, ini adalah 5 tanda orang yang faqih. Kemudian tanda orang yang alim bagaimana? Kan tadi alim, faqih, kemudian basir bisiasi, basir bitadbir, kemudian qaim bisuuni ya royatihim. Yang alim sekarang. Menurut Imam Syafi'i, tandanya orang alim itu ada 6. Supaya jenengan bisa menjadi orang alim, itu jenengan harus memenuhi ya 6 hal. Kalau yang fakih tadi ya, jenengan kan ya harus mempunyai beberapa kriteria juga. Ya nanti yang alim bagaimana? Menurut Imam Syafi'i, dalam Diwan Imam Syafi'i, yang pertama adalah syarat menjadi alim yaitu adalah zakat. Pakai zakat. Zakat itu apa? Dia harus mempunyai kecerdasan. Kecerdasan itu ada 2. Secara tabii yaitu pembawaan, saka konone wis pinter. Yang kedua yaitu dengan apa? Dengan melalui proses tarbiyah atau melalui proses pendidikan. Ya, ini yang alim, harus ada syaratnya. Pertama zakat. Yang kedua khirsu atau masuk. Khirsun itu apa? Harus mempunyai ambisi. Jadi kalau jenengan belajar kok tidak punya ambisi, sing penting menuruti wong tua tok ae, enggak bisa pinter-pinter sampai. Ya. Karena pinter itu harus mempunyai ambisi. Supaya apa? Ya supaya kalau orang barat mengatakan apa? Curious. Curious itu apa? Sampai digambarkan dalam kartun tuh ya Curious Josh. Curious Josh itu film kartun ketek sing usil pengen tahu terus tahu ya. Film kartun itu sebenarnya bagus ya untuk apa? Untuk pinter itu harus mempunyai sifat curious. Curious itu apa? Pengen tahu. Kalau pengen tahu berarti apa? Ada ambisi. Namanya dalam bahasa Arab khirsu at-tamasuk, mempunyai ya ambisi yang kuat ya di dalam mencari ilmu tadi. Kemudian yang ketiga ya, yaitu jiddiyah atau ijtihad. Jiddiyah itu apa? Sungguh-sungguh. Seperti sahabat itu mencari hadis dari man salaka thariqan yaltamisu bi ilman, itu mencari hadis ini saja direwangi berjalan sejak dari Madinah sampai di bumi Syam cuma 2000 kilo jalan kaki, sedangkan dia sudah hafal hadisnya, cuma dia pengen mengetahui isnadnya, rijalul hadisnya sikoh apa enggak, itu kemudian dicari ya untuk menemui sahabat Abu Darda
yang meriwayatkan dari Kanjeng Nabi, jadi jenengan meriwayatkan dari mana saja. Itu dicari. Jadi tolabul ilmi butuh yang namanya apa? Jiddiyah. Sehingga ma'asyiral muslimin, kalau orang itu mencari ilmu itu kemudian cuma anggang-anggang saja, ya ilmunya anggang-anggang semua. Ya anggang-anggang itu banyak permukaan. Nah, karena itu orang harus jiddiyah. Kemudian yang keempat, ya, setelah jiddiyah, maka orang itu harus mempunyai namanya ya bulughah. Bulughah itu apa? Modal. Jadi nggak mungkin kita menjadi orang alim ya tanpa menggunakan modal. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ya modal itu penting sekali supaya kemudian ya ketika kita mendapatkan sesuatu, yaitu kemudian ya kita akan mendapat hasil yang banyak karena modal kita beli buku, ya beli kitab, ya beli berbagai peralatan dan sebagainya. Bayangin di kedokteran tuh kalau di swasta beli mayat ya, kalau di dalam negeri kan mayatnya jadi gratis ya. Tapi kalau di zaman saya dulu mayatnya masih gratis, ya. Dianggap sebagai guru. Ya, karena apa? Kita banyak mendapat ilmu dari itu. Kemudian yang terakhir adalah tulus zaman. Harus menempuh waktu yang panjang, bukan waktu yang pendek. Jadi tidak bisa ilmu itu instan, tapi ilmu itu adalah proses. Salah demikian lagi bilang ini huru hara akhir zaman dan bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan, ya kita sudah sampai ya kepada robaniyin, ibadah alim dulu. Insya Allah minggu depan kita teruskan ya berkaitan dengan bekal kita bagaimana menghadapi akhir zaman, yaitu bahaya daripada sesuatu yang lebih dahsyat dan bahaya daripada dajjal, yaitu adalah riya dan kita itu nyelenteng dari sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hada wastaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi